Daerah lain, perayaan Misa Natal Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan akan berlangsung 5 sesi. Sejumlah pengamanan pun dilakukan. Polisi dari Polsek Ujung Pandang dan juga Polda Sulsel melakukan pengamanan dengan melakukan pemeriksaan melalui pintu masuk umat gereja hingga pemeriksaan barang bawaan sebelum mengikuti Misa Natal. Ibadah Misa Natal di Gereja Katedral Makassar berlangsung sesi pertama pukul 6.30 WITA dan akan berlangsung hingga sesi terakhir di sesi kelima pukul 18.30 WITA. Kita pantau kebaktian Natal atau ibadah Natal di sejumlah daerah yakni Semarang, Jawa Tengah dan juga Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Semarang terlebih dahulu, ada jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan. Cindy, selamat pagi. Bagaimana pantauan ibadah Natal di sana? Seperti apa juga mekanisme jemaat yang akan hadir saat misa nanti? Selamat pagi Anda dan juga saudara. Berbicara soal ibadah Natal 25 Desember 2022 di saat ini di Semarang, Jawa Tengah. Ini memang sekedar informasi awalannya Anda dan juga saudara bahwa gereja tempat saya melaporkan saat ini memang membagi 2 sesi ibadah Natal 25 Desember 2022 ini untuk 2 jemaat. Yaitu pada pagi hari ini, pada pukul 6 pagi tadi diperuntukkan ibadah Natal untuk jemaat dari gereja Kristen Jawa atau GKJ Semarang Barat. Pada ibadah Natal GKJ Semarang Barat tadi dihadiri oleh sekitar 150-an jemaat yang memang berasal dari daerah Semarang Barat. Nah, nanti untuk sesi selanjutnya atau ibadah Natal selanjutnya akan diperuntukkan untuk jemaat Gereja Kristen Indonesia Gereformit atau GKI Gereformit yang akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan juga sesi 2 pada pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ibadah Natal GKJ Semarang Barat ini baru saja selesai Anda. Bisa dilihat di belakang saya ini para jemaat berangsur-angsur keluar dari pintu gereja karena memang ibadah tadi pagi sudah dimulai pada pukul 6 dan kira-kira pukul setengah 8 atau 7.15 tadi ibadah untuk jemaat GKJ Semarang Barat telah selesai. Yang menarik memang Yanda, ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bahwa di GKJ Semarang Barat dan juga di GKI Gereformit nanti ini tidak ada pembatasan jumlah jemaat. Artinya kalau di tahun 2021 lalu masih ada pembatasan jumlah jemaat yang hadir untuk beribadah di gereja. Namun pada tahun 2022 ini semua atau kuota jemaat di gereja ini 100%, kembali ke 100%. Tadi diikuti oleh sekitar 150-an dan untuk nanti pada pukul 9 dan 17.15 ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 500 jemaat untuk GKI Gereformit. Ini memang kapasitas gereja sendiri hanya sekitar 200-an orang, ya dan juga saudara, tapi khusus untuk Natal tahun ini pengurus gereja ini menambah ruangan untuk tambahan jemaat yang ingin beribadah langsung. Namun untuk jemaat yang memang tidak bisa datang langsung ke gereja, bisa juga mengikuti rangkaian ibadah Natal 2022 ini melalui live streaming di kanal YouTube GKI Gereformit. Terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan, walaupun tadi ada pelonggaran jumlah jemaat yang hadir di gereja, namun setiap jemaat atau semua jemaat yang masuk ke dalam area gereja ini harus mencuci tangan atau membersihkan tangannya dengan hand sanitizer, lalu melakukan pengecekan suhu tubuh dan saat masuk ke dalam gereja ini selama proses ibadah Natal ini dilaksanakan, para jemaat diharuskan untuk tetap memakai masker. Ini berlaku untuk ibadah pada GKJ Semarang Barat tadi pagi dan juga sampai di GKI ibadah Natal pada GKI Gereformit sampai dengan nanti sore. Selain itu ada juga beberapa pengamanan dari pihak kepolisian yang memang telah terkonfirmasi untuk mengamankan jalannya ibadah Natal pada pukul 9 dan pukul 17.15 nanti sore. Dan juga konfirmasi dari pihak pengurus gereja memang setiap tahunnya ini pada ibadah Natal biasanya memang ada juga pengamanan tambahan dari anggota Banser yang mana ini bisa memberikan pesan bahwa umat muslim juga turut mengamankan
jalannya proses ibadah Natal setiap tahunnya. Ya, Dan. Iya, tentunya hangat sekali ya. Tidak hanya tadi jumlah jemaat yang sudah boleh 100%, kemudian juga adanya bantuan dari Banser, kemudian juga tentunya hikmat begitu ya yang dirasakan di gereja di sana tentang juga kebaktian di pagi hari ini meskipun protokol kesehatan masih harus dilakukan. Cindy, terima kasih. Kita akan bergabung sekarang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ini ada Abrianto Jabri. Seperti apa kalau tadi di Semarang ini pantauannya sudah boleh 100% meskipun protokol kesehatan juga masih harus dilaksanakan. Kalau di Gereja Katedral Makassar seperti apa pantauan misa Natal di pagi hari ini? Silakan Abri. Ya, selamat pagi Reda dan juga saudara. Tentunya pantauan kami sejak pagi tadi berada di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya proses pengamanan dilakukan oleh pihak pengamanan kepolisian Polsek Ujung Pandang dan juga Brimopolda Sulawesi Selatan. Tahapannya terdapat 2 tahapan untuk para umat sebelum memasuki atau memulai dan juga mengikuti ibadah di pagi hari ini. Yang pertama harus melalui gate detektor, selanjutnya melalui X-ray. Tentunya barang bawaan seluruh umat Irianda dan juga saudara harus diperiksa secara detail layak dibawa masuk ke dalam gereja atau tidak untuk umat mengikuti ibadah misa Natal di pagi ini yang berlangsung pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dan juga selanjutnya saat ini sedang berlangsung. Maksud kami saat ini kurang 5 menit lagi akan berlangsung pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk tentunya sesi kedua ini Irianda dan juga saudara akan dilakukan live streaming di media sosial Gereja Katedral by Instagram dan juga YouTube gereja. Nah, tujuan live streaming ini tentunya diperuntukkan bagi mereka yang sudah lansia ataupun sakit ataupun juga berhalangan untuk mengikuti hadir langsung di gereja ini bisa mengikuti misa Natal melalui secara virtual seperti itu. Tentunya untuk sesi ketiga terdapat sesi bahasa Inggris dan untuk sesi terakhir juga Irianda pukul 18.30 akan dilakukan live streaming bagi mereka tentu yang berhalangan hadir di gereja ini. Tentunya untuk proses pengamanan yang dilakukan di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 80 pengamanan gabungan baik dari pihak kepolisian dan juga Brimob yang berada di gereja ini dan tentunya selebihnya untuk proses atau berlangsungnya ibadah misa Natal di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan saat ini tentunya jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Mengapa demikian Irianda dan juga saudara? Jika melihat tahun lalu di Makassar, Sulawesi Selatan tentunya masih dalam masa pandemi COVID-19, tentunya untuk jumlah umat yang bisa mengikuti ibadah misa Natal di gereja ini sangat terbatas. Mengapa demikian? Karena memang harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Namun saat ini jika dulu mereka harus mendaftar atau scan barcode bisa mengikuti ibadah misa, namun saat ini mereka tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ataupun scan barcode yang disediakan oleh panitia. Dan untuk hari ini sejak misa pertama dan misa kelima atau sesi terakhir nanti pukul 18.30 diprediksi jumlah umat yang mengikuti misa Natal di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan akan mencapai 2.000 orang. Namun meskipun tentunya dengan 2.000 umat yang akan mengikuti ibadah misa Natal di gereja ini, pihak panitia Gereja Katedral tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan juga beberapa protokol kesehatan lainnya. Namun selain menerapkan protokol kesehatan, Irianda dan juga saudara, pihak panitia Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan juga menyiapkan ambulans dari Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar seperti itu. Dan tentunya hingga saat ini seluruh umat pun antre untuk terus mengikuti ibadah misa berikutnya. Seperti itu, kembali ke Anda, Irianda. Kehangatan dan juga kedamaian Natal ini bisa terus terjaga sampai nanti akhir ibadah di hari ini. Terima kasih teman-teman atas laporan terkait dengan pantauan ibadah Natal di pagi hari ini. Terima kasih.